Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Desi Vidyawati. Saat ini saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Program S1 dan juga program spesialis saya dapatkan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Dan sejak tahun 2018, saya dipercaya menjadi penanggung jawab mata kuliah Skill Lab Periodontia oleh Departemen Periodontia. Mata kuliah Skill Lab Periodontia adalah mata kuliah yang membagi antara teori dan keterampilan bagi mahasiswa program S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Mata kuliah Skill Lab Periodontia ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa program S1, terutama sekali apabila mereka ingin meneruskan program pendidikan mereka ke jenjang profesi, dan menjadi salah satu syarat kelulusan untuk mereka melanjutkan ke program profesi. Terkait dengan itu, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mata kuliah Skill Lab Periodontia. Mata kuliah Skill Lab Periodontia ini adalah mata kuliah yang mengedepankan teori dan keterampilan di bidang periodontia. Dan capaian untuk mata kuliah periodontia ini sendiri sesuai dengan rencana program semester yang telah diajukan sebelum perkuliahan dimulai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa program S1. Di antaranya adalah terkait dengan capaian yang akan dihasilkan. Mahasiswa diharapkan akan mampu melakukan atau menganamnesa pasien terkait dengan keluhan utamanya. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mampu menegakkan diagnosis penyakit periodontal, di mana penyakit periodontal ini memiliki diagnosis yang bermacam-macam, tergantung dari etiologi dari penyakit itu sendiri. Ada etiologi utama dari penyakit itu sendiri yang kita kenal dengan bakteri plak atau plak biofilm. Dan juga ada etiologi sekunder, di mana kita mengenalnya sebagai etiologi pemberat dari penyakit itu sendiri. Di antaranya adalah trauma oklusi, kalkulus, malposisi gigi, dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa diharapkan akan mampu memetakan terkait dengan diagnosis penyakit yang akan mereka tegakkan. Capaian lainnya yang harus dicapai oleh mahasiswa di akhir pembelajaran adalah mahasiswa mampu untuk menyusun rencana perawatan terkait dengan diagnosis penyakit periodontal yang telah ditegakkan. Seperti yang kita ketahui, rencana perawatan pada umumnya akan mengikuti diagnosis dan juga etiologi dari penyakit periodontal itu sendiri. Sehingga ketepatan penentuan rencana perawatan sangat dibutuhkan pada mahasiswa tersebut ketika mereka menjalani program profesi di klinik integrasi dan akhirnya pada saat mereka menjadi dokter gigi nantinya. Kemudian capaian akhir atau capaian lainnya yang menjadi pamungkas dari capaian yang dipelajari pada mata kuliah ini adalah penentuan prognosis penyakit periodontal dan juga kemampuan atau penilaian untuk rujukan penyakit rujukan kepada bidang lain terkait dengan penyakit periodontal itu sendiri. Itu penting karena biar bagaimanapun setelah diagnosis ditegakkan dan rencana perawatan disusun, maka apabila prognosisnya jelek, maka sudah pasti rencana perawatan yang sudah disusun tidak akan mampu dilaksanakan. Sehingga penting bagi mahasiswa untuk bisa melihat dan menilai bagaimana prognosis atau apakah kasus ini bisa untuk dilakukan perawatan baik secara baik itu sendiri, baik secara sedang ataupun prognosis itu buruk. Dan terkait dengan capaian mata kuliah Skill Lab Periodontia, maka ada beberapa materi mata kuliah Skill Lab Periodontia itu sendiri yang harus diberikan terkait dengan capaian yang akan dihasilkan nantinya pada lulusan program S1 Kedokteran Gigi. Adapun yang menjadi dasar dalam
penyusunan materi mata kuliah Skillab itu sendiri adalah textbook Clinical Periodontology yang disusun oleh Karansa, Newman, dan Takei. Materi kuliah Skillab Periodontia ini terkait dengan capaiannya diantaranya adalah bagaimana mahasiswa itu dapat menyusun anamnesa yang dikaitkan dengan keluhan utama, pemeriksaan objektif, dan pemeriksaan subjektif dari pasien itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, pada saat anamnesa atau wawancara antara dokter dan pasien, mahasiswa harus dapat menggali bagaimana keluhan utama pasien itu sendiri, dikaitkan dengan riwayat penyakitnya, dikaitkan dengan riwayat keluarganya, serta sudah sejauh mana pasien melakukan pengobatan. Sehingga dengan begitu akan didapatkan hasil yang lebih baik atau gambaran yang lebih baik terkait keluhan utama pasien tersebut. Dan tentu saja setelah mahasiswa melakukan wawancara, maka selanjutnya mahasiswa akan mengkonfirmasi keadaan yang menjadi keluhan utama pasien tersebut dengan pemeriksaan objektif yang akan dilakukan. Terkait pemeriksaan objektif ini, untuk materi mata kuliah Skillab, mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara melakukan probing atau pemeriksaan sulcus periodontal. Sebagaimana kita ketahui bahwa indikator adanya kelainan penyakit periodontal adalah melalui penilaian atau pengukuran sulcus periodontal dan intraoral dari keadaan gingiva itu sendiri. Jadi pada saat pemberian materi kuliah Skillab, mahasiswa akan diajarkan mengenai bagaimana cara melakukan probing atau pengukuran sulcus periodontal, kedalaman sulcus periodontal, dan juga bagaimana cara melakukan pengukuran resesi. Resesi itu sendiri adalah jarak atau jarak secara klinis yang terjadi ketika terjadi penurunan gingiva atau penurunan gusi. Nah, mahasiswa akan diajarkan atau dilatih bagaimana cara pengukuran tersebut dengan menggunakan alat yang namanya probe. Dan pada perkuliahan materi Skillab ini, tiap mahasiswa akan diberikan modul yang akan membantu mereka dalam memahami mata kuliah Skillab secara keseluruhan. Kemudian pada materi mata kuliah Skillab ini, selain diajarkan bagaimana pengukuran probing dan resesi, mahasiswa juga diajarkan bagaimana cara menentukan keadaan klinis gingiva. Seperti yang kita ketahui, gingiva yang sehat berwarna pink atau merah koral, sementara gingiva yang sakit berwarna lebih merah, kemudian kadang kehitaman. Nah, mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara menentukan apakah gingiva itu sehat atau mengalami kelainan periodontal. Ada beberapa indikator nantinya yang akan menjadi parameter untuk menentukan apakah gingiva tersebut sehat atau mengalami kelainan periodontal. Di antaranya melalui pengajaran atau indeks-indeks penyakit gingiva ataupun indeks-indeks penyakit periodontal. Selain itu, mahasiswa juga akan diajari mengenai indeks untuk mengukur kebutuhan perawatan periodontal yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya perawatan itu akan menjadi komprehensif, dari mulai promosi, preventif, dan juga kuratif. Nah, materi lainnya terkait dengan pemeriksaan objektif ini adalah interpretasi radiografi, di mana kita ketahui bahwa penentuan diagnosis suatu penyakit pada umumnya selain melalui keluhan subjektif atau melalui anamnesa, juga haruslah melalui pemeriksaan objektif dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk membantu menentukan diagnosis penyakit periodontal, pada umumnya pemeriksaan penunjang yang dipakai adalah pemeriksaan radiografi periapikal dan kadang diperlukan pemeriksaan foto panoramik. Kesemua itu akan menjadi penunjang atau akan menjadi tambahan bagi mahasiswa pada saat mereka memasuki klinik. Selain itu, di antara
Selain itu, materi lainnya untuk pemeriksaan objektif ini adalah juga pemeriksaan lab apabila dibutuhkan, apabila terkait dengan kondisi pasien apabila dia mengalami kelainan sistemik. Kemudian setelah pemeriksaan objektif dilakukan, maka selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa itu mengisi kartu status. Jadi setelah didapatkan anamnesa, kemudian pemeriksaan objektif, selanjutnya mahasiswa akan mengisikan ke dalam kartu status, di mana kartu status ini akan berupa kotak-kotak atau tabel yang memuat mengenai kelainan penyakit periodontal atau etiologi penyakit periodontal itu sendiri, dan juga bagaimana gambaran klinis dari penyakit periodontal itu sendiri. Ini terdiri dari bagaimana gigi itu, apakah vital, ataukah mengalami kegoyangan, ataukah gigi tersebut memiliki kedalaman sulkus yang kita kenal dengan pocket, kemudian resesi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dan apakah ada migrasi atau ada posisi dari gigi. Selanjutnya yang perlu diketahui juga apakah ada kalkulus, apakah ada trauma oklusi, ataukah ada atrisi dan abrasi. Mahasiswa harus dapat mengisikan semua kolom-kolom tersebut dengan kriteria-kriteria yang ada. Contohnya, apabila ada pocket dengan kedalaman 4 mili pada bagian mesial, maka mahasiswa akan menuliskan pada pocket bagian mesial sesuai dengan kedalaman yang mereka peroleh dari pengukuran dengan menggunakan probe. Begitu juga apabila ada kegoyangan gigi, mahasiswa akan mengisikan sesuai dengan indeks kegoyangan yang mereka pakai, sehingga penting bagi mereka untuk mengetahui parameter-parameter pendukung sebelum dilakukan pengisian pada kartu status. Begitu juga dengan resesi. Pengukuran resesi ditentukan dengan mengukurnya melalui atau menggunakan probe, seperti halnya dengan kedalaman pocket. Nah, untuk pengukuran resesi ini sendiri, selain menggunakan probe atau mengukurnya dengan menggunakan probe, mahasiswa juga harus mengkonfirmasinya melalui foto periapika. Kenapa? Karena dengan begitu bisa diketahui sesuai dengan indeks resesi yang digunakan oleh mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa dapat menuliskannya pada kolom resesi yang ada pada kolom gigi gerigi, seperti halnya pada contoh berikut. Kemudian setelah mengisi status gigi gerigi, selanjutnya maka mahasiswa akan menilai kerusakan tulang yang terjadi, berikut juga dengan resesi yang terjadi yang dihubungkan dengan menghubungkan titik-titik pada saat titik-titik pada pemeriksaan status dari mulai gigi 8 kiri atas misalkan sampai dengan gigi 8 kanan atas, sehingga bisa didapatkan bagaimana gambaran kerusakan tulangnya yang nantinya akan dikonfirmasi melalui pemeriksaan radiografi. Kemudian setelah itu semua, barulah mahasiswa akan menentukan diagnosis, sehingga materi berikutnya terkait dengan penentuan diagnosis penyakit periodontal. Penentuan diagnosis penyakit periodontal yang kita kenal di masyarakat itu sendiri adalah periodontitis dan juga gingivitis. Penyakit gingivitis atau penyakit gusi berdarah yang dikenal di masyarakat merupakan awal dari kelainan jaringan periodontal. Nah, pada materi mengenai diagnosis penyakit periodontal ini, maka mahasiswa akan diajarkan mengenai atau memahami lebih dalam terkait dengan karakteristik gingivitis dan juga karakteristik dari periodontitis itu sendiri, terkait dengan etiologi utama dari kedua penyakit tersebut dan juga etiologi pemberat dari penyakit tersebut. Etiologi pemberat di sini adalah etiologi yang memperparah penyakit tersebut. Di antaranya adalah ada tidaknya kalkulus, kemudian ada tidaknya trauma oklusi, kemudian lagi adalah ada tidaknya retensi makanan atau impaksi makanan. Nah,
Berdasarkan Academy Association of Periodontology di tahun 2017, maka keluarlah diagnosis terbaru terkait dengan penyakit periodontal ini, di mana diagnosis itu dikaitkan dengan staging dan grading seperti halnya penyakit lainnya yang ada di kedokteran umum. Untuk staging sendiri akan terbagi dari staging 1 sampai dengan staging 4 dengan beberapa kriteria, diantaranya adalah kedalaman pocket, kemudian adanya kehilangan perlekatan, dan juga adanya kerusakan tulang. Sementara untuk grading akan terbagi menjadi grade A, grade B, dan juga grade C. Kemudian selain itu, untuk grading ini sendiri ada beberapa hal yang wajib diketahui untuk penentuan diagnosis apabila mahasiswa ingin menentukan diagnosis berdasarkan AAP 2017. Di antaranya adalah apakah ada atau tidaknya faktor modifiable, di antaranya yaitu kelainan sistemik yaitu diabetes dan juga kebiasaan merokok. Yang kita ketahui selama ini adalah bahwa penyakit diabetes dan merokok dapat membuat kelainan pada gusi itu sendiri, dan ini penting bagi mahasiswa ketika bertemu dengan pasien yang memiliki kebiasaan merokok atau mungkin memiliki riwayat keluarga atau bahkan pasien itu sendiri adalah seorang penderita diabetes. Nah, selain itu, materi lainnya yang mendukung adalah rencana perawatan. Ketika diagnosis ini sudah ditegakkan, selanjutnya mahasiswa akan menyusun rencana perawatan. Rencana perawatan pada penyakit periodontal terbagi menjadi 4 fase. Di antaranya adalah fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 seperti halnya pada diagram gambar di bawah ini. Kesemua fase-fase tersebut harus diketahui oleh mahasiswa dan harus bisa diidentifikasi dengan baik, di mana fase 1 adalah fase non-bedah, kemudian fase 2 adalah fase bedah, fase 3 adalah fase restorasi, dan fase 4 adalah fase maintenance. Dan selain itu ada juga fase emergency atau fase preliminary apabila pasien tersebut didiagnosis memiliki abses periodontal. Penting bagi mahasiswa untuk mengetahui dan mengisi fase-fase tersebut. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui apa saja yang bisa diisi pada fase-fase tersebut, maka rencana perawatan ini akan dapat berjalan dengan baik. Di mana fase 1 pada umumnya diawali dengan scaling dan juga penghalusan permukaan akar gigi atau yang dikenal dengan root planning. Kemudian fase non bedah lainnya yang bisa masuk ke dalam fase 1 ini adalah tindakan pengikatan gigi atau splinting. Kemudian lagi adalah tindakan desensitisasi yang diperlukan apabila pasien mengalami hipersensitif dentin. Dan apabila ada pencabutan gigi yang perlu dilakukan, maka pasien tersebut dapat dirujuk di fase 1 tersebut. Selanjutnya, apabila fase 1 sudah dilakukan semua, maka bisa lanjut ke fase 2. Ini penting supaya antara fase 1 dan fase 2 tidak terjadi bolak-balik. Kenapa? Karena yang akan dirugikan adalah pasien itu sendiri dan juga mahasiswa kalau terjadi bolak-balik antara fase 1 dan fase 2, di mana akibatnya penyembuhan jaringannya menjadi lebih lama atau delay. Sehingga penting untuk mahasiswa dapat menyusun rencana perawatan ini sehingga selain optimal buat pasiennya, juga optimal buat mahasiswa itu sendiri dalam merawat pasien. Yang nantinya ini akan menjadi bekal yang sangat baik ketika mahasiswa itu sudah menjadi dokter gigi. Materi lainnya yang terkait dengan rencana perawatan penyakit periodontal diantaranya selanjutnya adalah penentuan prognosis penyakit periodontal. Ini penting karena apa? Karena pasien itu sendiri butuh kepastian untuk perawatan.
Jangan sampai pasien merasa over treatment, sehingga penting bagi mahasiswa ini yang nantinya menjadi dokter gigi untuk dapat menjelaskan apakah perawatan ini prognosisnya baik, sedang, atau buruk. Karena kalau prognosisnya baik atau sedang, berarti perawatan ini bisa dilanjutkan. Sementara kalau prognosisnya buruk, maka perawatan ini sebaiknya disudahi. Dengan kata lain, kemungkinan pasien akan mendapatkan keputusan yang tidak terlalu baik, yaitu bahwa gigi ini tidak bisa dirawat. Kira-kira seperti itu materi yang terkait dengan penyakit periodontal. Dan yang terpenting lagi, materi lainnya adalah pemberian obat. Karena penyakit periodontal sendiri itu adalah penyakit peradangan jaringan penyangga gigi, di mana dikaitkan dengan multifaktorial, yaitu adanya keterlibatan bakteri dan juga adanya kemampuan host di dalam merespon kelainan penyakit periodontal itu sendiri. Sehingga kadang-kadang dengan gejala yang sama, dengan etiologi yang sama pada satu pasien, ternyata perawatannya atau keadaan klinisnya ternyata berbeda. Ini bisa diakibatkan karena adanya tahanan jaringan yang berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien lainnya, walaupun usia pasien tersebut sama. Sehingga penting bagi mahasiswa untuk dapat menguasai materi-materi tersebut, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah dari Skillab ini selain keterampilan yang didapat, maka teori juga didapat. Nah, untuk sistem pembelajarannya biasanya saya akan memberikan pembelajaran ini awalnya dikaitkan dengan pemberian kuliah pengarahan, atau kita bilang namanya di sini adalah kuliah pleno, di mana dosen akan memberikan kuliah pengarahan terkait dengan pembelajaran pada hari itu. Kemudian untuk selanjutnya mahasiswa akan langsung melakukan terkait dengan kuliah tersebut atau terkait dengan topik hari tersebut pada modul Skillab yang sudah mereka pegang, dengan dibimbing oleh supervisor atau dosen pembimbing. Nah, bagaimana pada masa pandemi ini? Ini menjadi suatu kendala tersendiri dalam hal pemberian mata kuliah, di mana semuanya harus dilakukan secara online. Dan untuk pemberian mata kuliah ini, saya memanfaatkan beberapa platform digital, diantaranya adalah Zoom, kemudian Google Meet, kemudian lagi bisa melalui interaksi dengan WhatsApp Group. Dan yang terpenting ketika melakukan kuliah pleno, mahasiswa sudah terlebih dahulu topik apa yang akan mereka bahas atau yang akan dibahas pada hari tersebut. Selanjutnya, mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil seperti pada gambar di bawah ini, di mana setiap kelompok kecil akan diampu oleh masing-masing satu dosen. Untuk saya sendiri, saya adalah pengampu untuk mata kuliah bedah periodontal, di mana bedah periodontal itu sendiri terkait dengan kuretase, gingivektomi, dan juga operkulektomi yang menjadi kompetensi mahasiswa program profesi. Dan semua materi tersebut akan dilakukan atau akan diajarkan pada kuliah Skillab, di mana mahasiswa setelah menguasai teorinya, maka mahasiswa akan mengerjakannya di Panthem. Jadi proses pembelajarannya ketika kuliah, maka mereka akan menerima kuliah pleno terlebih dahulu, kemudian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya mahasiswa akan mengerjakan di Panthem. Kemudian untuk memudahkan penilaian, maka mahasiswa akan mengirimkan gambar yang sudah dikerjakan di Panthem kepada dosen pembimbing atau supervisor untuk dilakukan penilaian. Nah, untuk interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan Google Classroom, kemudian Google Form, Google Docs.
dan juga dengan menggunakan by email. Itu semua digunakan supaya mahasiswa dapat terus terupdate dengan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan tiap minggunya, dan juga tugas diskusi yang harus mereka presentasikan setiap minggunya. Untuk penggunaan platform itu sendiri dibutuhkan selain untuk pemberian materi, juga untuk pemberian feedback kepada mahasiswa dan juga pemberian tugas melalui classwork. Nah, untuk sistem penilaian, dari awal mahasiswa sudah dijelaskan terkait dengan sistem penilaian yang akan dilakukan pada materi kuliah Skillab itu sendiri, di mana meliputi kehadiran atau absensi, kemudian keaktifan, baik keaktifan secara kelompok maupun keaktifan secara pribadi, kemudian penilaian tugas-tugas yang diberikan, baik tugas kelompok maupun tugas pribadi, di mana tugas kelompok ini sendiri terdiri atas pembuatan video tutorial dan juga pembuatan makalah. Sementara untuk tugas pribadi, mahasiswa akan dinilai bagaimana kerja mereka ketika mereka sudah menguasai teori dan bagaimana keterampilan mereka yang mereka lakukan di Panthem. Jadi Panthem itu sendiri akan menjadi sebagai pengganti pasien pada saat mahasiswa ini masih dalam program S1, di mana dengan mengerjakan di Panthem diharapkan mahasiswa akan mendapatkan keluasan pada saat mahasiswa mengerjakan perawatan-perawatan periodontal tersebut di pasien. Untuk sistem penilaian, selain tugas, maka mahasiswa juga akan mendapatkan penilaian melalui UTS dan UAS, di mana dengan proporsi untuk tugas itu sendiri adalah 30%, kemudian untuk UTS itu 30%, dan untuk UAS adalah 40%. Diharapkan dengan adanya persentase yang saling tidak berbeda jauh seperti itu, mahasiswa akan dapat mengoptimalkan kemampuan mereka dalam hal mengerjakan tugas-tugas yang diberikan baik secara kelompok maupun secara individu, sehingga mereka dapat meningkatkan atau mendapatkan hasil yang lebih baik terkait dengan mata kuliah yang mereka jalani, sehingga nantinya capaian pembelajaran itu sendiri akan mereka dapatkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan, yaitu adanya kemampuan mahasiswa untuk dapat melakukan diagnosis penyakit periodontal, menyusun rencana perawatan, dan melakukan prosedur perawatan itu sendiri. Dalam hal ini, prosedur perawatan tersebut dilakukan di model Panthem. Untuk materi Skillab ini nantinya pada saat mereka menjalani program profesi, terkait materi Skillab ini akan sangat membantu mereka dalam hal merawat pasien. Nah, untuk merawat pasien ini terkait dengan materi Skillab yang mereka peroleh pada saat mereka menjadi mahasiswa S1, mereka akan membahasnya menjadi suatu program kasus atau diaplikasikan dalam suatu kasus pasien, di mana kasus tersebut nantinya akan dilakukan secara berkelompok, misalnya 3 sampai dengan 4 orang, seperti halnya berikut ini. Kemarin sampai mana ya? Kemarin dokter minta bahas soal etiologi di kasus kita, kira-kira fibrosisnya kenapa? Bagaimana diagnosisnya yang tadi sudah dibenarkan, kemudian keadaan gigi. Coba dilihat gambar intraoralnya. Oke, sebentar. Demikianlah apa yang saya uraikan terkait dengan mata kuliah Skillab Periodontia, di mana saya menjadi penanggung jawab mata kuliah dan menjadi salah satu pengampu dari topik mata kuliah tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan dapat memberikan gambaran terkait mata kuliah tersebut, capaian apa yang ingin dicapai, materi, kemudian bagaimana sistem penilaiannya,
dan sistem pembelajarannya terkait mata kuliah tersebut. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.